Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di lahan porang yang ke-1 teman-teman ya. Karena saya ingin berbagi kegiatan kembali, ingin berbagi aktivitas kembali dengan teman-teman, khususnya tentang proses penanaman porang pada masa tanam kali ini teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi informasi, berbagi kegiatan kepada teman-teman, yaitu tentang pelaksanaan atau proses pembuatan gulutan yang ada di lahan yang ke-1 gitu teman-teman ya. Alhamdulillah proses pembuatan gulutan di lahan yang ke-1 sudah selesai ya. Ini sudah selesai dilaksanakan teman-teman ya. Cuman sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali tentang cuaca yang ada di daerah kita. Alhamdulillah kemarin walaupun rintik-rintik ada gerimis teman-teman ya. Kemarin malam ada rintik-rintik gerimis ya, minimal sedikit menurunkan tensi hawa panas gitu teman-teman ya. Tensi hawa panas, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ada hujan teman-teman ya, ada hujan gitu. Jadi di lahan yang ke-1 ini alhamdulillah gulutannya sudah selesai kita buat teman-teman ya. Cuman sebagaimana yang pernah saya informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya di sini di lahan yang ke-1 itu kita sediakan bibit umbi porang sebanyak 15.000 teman-teman ya. Jadi di lahan yang ke-1 ini yang luasnya di 3.000 meter persegi, awalnya kita sediakan bibit sebanyak 15.000 bibit umbi porang. Namun ketika kita melaksanakan penanaman porang di lahan yang kedua, yang kita sediakan di lahan kedua itu 15.000, ternyata kurang di lahan yang kedua itu teman-teman ya. Akhirnya kita mengambil atau menarik bibit yang ada di lahan yang ke-1 ini teman-teman ya. Jadi grid besar dan grid kecil ya, grid besar, grid sedang, dan sebagian grid kecil ketarik ke lahan yang kedua ya. Alhamdulillah. Jadi di lahan yang kedua itu yang tadinya disediakan 15.000, akhirnya taksiran kita itu masuk di 20.000 ya, 20.000 bibit umbi yang kita tanam gitu teman-teman ya. Dan berarti sisanya tinggal grid kecil yang ada di lahan yang ke-1 ini teman-teman ya. Sebagian ya, karena sebagiannya yang grid kecilnya itu ketarik ke lahan yang kedua. Nah setelah kita selesai dari lahan yang kedua, kita kan lanjutkan penanaman itu ke lahan yang ketiga teman-teman ya. Di lahan yang ketiga dengan ukuran luas 3.500 meter persegi itu kita sediakan bibit di posisi 17.000 gitu teman-teman ya. 17.000 bibit kita sediakan di lahan yang ketiga ya, di lahan yang ketiga. Namun akhirnya di lahan yang ketiga pun kurang gitu teman-teman ya. Di lahan yang ketiga pun kurang, maka tambahannya kita menarik kembali sisa bibit yang ada di lahan yang ke-1 ini teman-teman ya. Sisa bibit yang ada di lahan yang ke-1 itu yang kecil-kecil ya, itu setengahnya lagi kita tarik kembali ke lahan yang ketiga kemarin. Makanya akhirnya di lahan yang ke-1 ini kehabisan bibit teman-teman ya, kehabisan bibit gitu ya di sini, dan akhirnya kita terpaksa harus membeli keluar. Alhamdulillah kemarin kita membeli bibit keluar. Cuman bibit yang kita beli bukan bibit umbi teman-teman ya, bukan bibit umbi, karena resikonya sangat besar, biayanya juga sangat besar ya, sangat besar. Kenapa resikonya sangat besar? Karena
sebagaimana yang saya informasikan kepada teman-teman bahwa lahan kita sudah bersih semua, maka taksiran dari mulai sekarang sampai ke depannya itu bibit yang harus kita sediakan itu sebanyak 65.000 gitu ya teman-teman ya. Ke depannya itu dari mulai sekarang sampai ke depannya lagi, kalau kita masih tanam porang harus kita sediakan bibit sebanyak 65.000. Makanya kalau di sini di lahan yang ke satu ini ditanami bibit ya, kita beli bibit dari umbi gitu ya, dari umbi, ditakutkan itu akan kejual nantinya, akhirnya kita tidak punya bibit kembali gitu teman-teman. Itu selain dari biayanya juga sangat besar gitu teman-teman ya. Makanya kita akhirnya membeli bibit dari katak gitu teman-teman ya, dari bibit katak gitu. Kita beli bibit katak itu sebanyak 1,5 kintal teman-teman, ini di lahan yang ke satu ini ya. Jadi akhirnya kita terpaksa harus beli bibit katak dari luar ya. Kita alhamdulillah dapat dari Jawa teman-teman ya, dari Jawa kita dapat bibit katak. Kenapa kita pilih katak? Pertama, biayanya lumayan kecil. Yang kedua, karena kita mengantisipasi di musim yang akan datang, makanya mungkin kalau di sini dari katak, nanti kalau masih kecil akan ditanam kembali di musim yang akan datang ya. Hitung-hitung kita buat semaian lah, buat semaian di sini gitu teman-teman ya. Di sini makanya kita akhirnya ditanami bibit katak ya, hasil beli dari Jawa ya, sebanyak 1,5 kintal. Sebenarnya saya kecele teman-teman ya, kecele mungkin kalau bahasa orang Jawa mah. Karena pada hari ini sebenarnya teman-teman kita itu sedang melaksanakan penanaman orang gitu teman-teman ya, yang katak tadi ya, sedang melaksanakan penanaman tadi pagi. Saya kan agak sore ke sini ya, dan ternyata sudah tidak ada orang gitu teman-teman ya, sudah selesai ini. Berarti kayaknya ada sisa katak, karena kan kita juga punya semaian teman-teman ya, ada selain untuk pembesaran kita juga punya lahan semaian, makanya mungkin sisa katak yang kita beli itu mungkin ada sisa, terus ditanam kembali ya di semaian. Di sini berarti hanya setengah hari alhamdulillah selesai teman-teman ya, karena tadi teman-teman itu sebanyak 6 orang ya yang tanam katak di lahan yang ke satu ini, sebanyak 6 orang tadi. Pengennya tadi saya ke sini ke lahan ini pagi, cuman karena ada gangguan teknis akhirnya saya kesininya sore, dan ternyata setelah saya datang ke sini tidak ada orang gitu teman-teman ya, sudah tidak ada orang. Berarti teman-teman kita mungkin melanjutkan proses tanam itu di semaian ya, di semaian. Mungkin karena dari sini mungkin dari katak yang 1,5 kintal itu nggak habis ya, akhirnya langsung pindah ke semaian ya, menanam di semaian. Selain itu juga di sini belum ditanami pepaya California teman-teman ya, karena memang rencananya kita akan tanami juga di sini ya. Kita akan tanami pepaya California, cuman baru kita bikin lubangnya nih teman-teman ya. Ini baru kita bikin lubangnya nih, karena semaiannya bibitnya belum jadi, kita baru bikin semaiannya teman-teman ya. Kita kemarin bikin habis gitu ya, tinggal ada ya beberapa puluh bibit lah ya, kayaknya tanggung gitu, makanya kita bikin semaian lagi. Makanya di lahan yang ke satu ini baru dibikin lubangnya saja semua ya. Ini sudah dibikin lubang untuk tanam pepaya California teman-teman ya. Tuh, kita kasih tanda pakai bambu lubangnya nih ya. Kita kasih tanda pakai bambu ini nih. Ini sudah kita gali, nanti ketika semaian pepayanya sudah gede, sudah siap tanam, mudah-mudahan pas hujan datang langsung akan kita tanam gitu teman-teman ya. Ini jadi alhamdulillah proses penanaman porang mulai dari lahan yang kedua, ketiga, dan yang ke satu ini alhamdulillah telah selesai teman-teman ya. Telah selesai kita laksanakan full ya, udah selesai semua ini, tinggal nunggu
perawatan selanjutnya, proses selanjutnya. Mungkin setelah nanti pada tumbuh, baru kita akan mulai proses pemupukan ya, dengan menggunakan pupuk cair ya. Jadi alhamdulillah proses penanaman porang pada musim tanam kali ini sudah selesai kita laksanakan teman-teman ya, sudah selesai kita laksanakan. Cuman tadi itu bahwa di lahan yang ke satu itu karena kehabisan bibit umbi, akhirnya kita beli bibit katak dari Jawa sebanyak 1,5 kintal untuk kita tanam di lahan yang ke satu gitu teman-teman ya, sebanyak 1,5 kintal. Dan mudah-mudahan sisanya ada untuk ditanam di semaian, kayaknya ada gitu teman-teman ya, kayaknya ada. Nggak habis di sini semua gitu ya, nggak habis di sini semua gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh tanaman porang kita, baik yang ada di lahan yang kedua, ketiga maupun yang ke satu ini tumbuh dengan baik gitu teman-teman ya, tumbuh dengan baik, tidak kena penyakit ya, tidak kena penyakit dan menghasilkan gitu teman-teman ya. Juga pepaya Californianya yang di kisaran ada 1.000 lebih lah, 1.000 lebih batang ya pepaya California, mudah-mudahan juga tumbuh dengan baik ya, bagus pertumbuhannya dan juga menghasilkan pepaya California ya teman-teman ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan jerih payah saya secara pribadi, perjuangan saya secara pribadi untuk ya belajar bertani gitu ya, bisa menghasilkan teman-teman ya, bisa menghasilkan gitu. Saya minta doanya kepada teman-teman ya gitu. Demikian aktivitas kita pada sore hari ini teman-teman ya. Jadi ternyata saya kecele sama teman-teman yang ada di kebun ya, dikira masih pada ada di sini, ternyata sudah pada pindah ya, sudah pada pindah untuk menanam di semaian. Jadi saya kecele tidak ada orang di sini teman-teman ya gitu, tidak ada orang di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.